Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya ingin mempraktikkan tentang struktur dan fungsi telinga, di mana praktikum ini dilakukan secara mandiri. Berikut adalah praktiknya. Bahan-bahannya adalah yang pertama gambar struktur dan fungsi telinga, dan yang kedua alat tulis. Berikutnya cara kerja. Yang pertama, perhatikan gambar tersebut. Gambar struktur dan fungsi telinga. Yang kedua, urutkan atau memperkenalkan bagian-bagian telinga. Dari yang pertama, luar, dan yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian dalam. Dan cara kerja yang ketiga, sebutkan fungsi telinga. Dan yang keempat, tulis bagian-bagian tadi pada lembar kerja. Dan yang terakhir, simpulkan apa yang didapat dari percobaan ini. Oke, dimulai dari telinga bagian luar. Bagian luar ada di sebelah sini. Yang pertama ada daun telinga atau eksternal pinna. Daun telinga merupakan bagian telinga yang paling jelas terlihat dari luar. Daun telinga memiliki lekukan khas yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara. Daun telinga memiliki struktur dan lentur dan elastis karena tersusun atas jaringan tulang rawan. Selanjutnya dari daun telinga menuju ke saluran telinga. Ada bagian di sini. Saluran telinga merupakan kelanjutan dari daun telinga yang menjadi saluran masuknya gelombang suara menuju organ-organ pendengaran di bagian dalam. Selanjutnya di bagian luar yang terakhir ada gendang telinga. Gendang telinga atau membran timpanik akan bergetar ketika menerima gelombang suara yang datang. Getaran atau vibrasi dari gendang telinga akan diteruskan menuju tulang-tulang pendengaran. Dan yang selanjutnya, dari telinga bagian luar kita menuju ke telinga bagian tengah. Yang pertama ada tulang martil, ini di bagian sini. Tulang martil atau malleus merupakan tulang pendengaran pertama yang berbentuk seperti martil atau palu dan akan bergerak ketika ada getaran yang datang. Setelah tulang martil, kita menuju ke tulang landasan. Tulang landasan atau incus merupakan tulang pendengaran kelanjutan dari tulang martil, adanya di sini. Setelah ke tulang landasan, kita menuju ke tulang sanggurdi. Sanggurdi adanya di bagian sini. Tulang sanggurdi atau stapes merupakan tulang pendengaran ketiga di telinga tengah. Ketiga tulang pendengaran tersebut memiliki satu fungsi pokok untuk menghantarkan dan memperkuat getaran suara yang datang. Setelah dari telinga bagian tengah, sekarang kita menuju ke telinga bagian dalam. Yang pertama ada jendela oval, bagian di sini. Jendela oval merupakan membran berbentuk oval pada permukaan koklea. Jendela oval akan menerima getaran dari tulang sanggurdi dan meneruskannya menuju koklea. Dan yang kedua ada rumah siput atau koklea. Rumah siput atau koklea merupakan saluran berbentuk seperti rumah siput di telinga bagian dalam. Koklea mempunyai dua ruangan besar, yaitu saluran vestibuler di bagian atas dan saluran timpanik di bagian bawah, yang dipisahkan oleh diktus koklea yang berukuran lebih kecil. Saluran vestibuler dan timpanik berisi cairan perilimfa, sedangkan duktus koklea berisi cairan endolimfa. Dan selanjutnya adalah jendela bundar. Jendela bundar merupakan ujung dari koklea yang akan menjadi akhir dari getaran suara, karena getaran yang menumpuk jendela bundar akan menghilang. Selanjutnya
ada di bagian sini 3 saluran setengah lingkaran atau yang disebut semisirkular. Saluran semisirkular merupakan struktur berbentuk 3 saluran setengah lingkaran yang berisi cairan endolimfa. Organ ini juga berperan dalam mengatur keseimbangan tubuh. Dan yang terakhir ada di sini saluran eustachius, merupakan saluran kecil yang menghubungkan telinga dengan faring. Saluran ini berfungsi untuk menyamakan tekanan udara di dalam telinga dengan atmosfer. Nah, itulah semuanya bagian-bagian telinga, dari yang mulai bagian luar, bagian tengah, dan yang terakhir bagian dalam. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih.